Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Elisari dengan NPM A1L081034 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah penyakit jiwa yang memiliki ciri dan khas tertentu, di mana gangguan kecemasan ini berbeda dengan kecemasan biasa. Kecemasan biasa memiliki ciri-ciri tidak berlangsung secara terus-menerus, dan apabila pemicunya hilang, keadaan akan normal kembali. Nah, dan ketika contoh dari kecemasan biasa ini adalah ketika seseorang akan berpergian, mereka cenderung akan menjadi sulit tidur, atau ketika akan mengikuti satu ujian, orang tersebut akan merasa tidak nyaman. Nah, hal tersebut lumrah terjadi ke setiap orang apabila memiliki satu keadaan yang dapat memicu kecemasan, dan hal tersebut dinamakan kecemasan biasa. Nah, sedangkan gangguan kecemasan memiliki ciri-ciri biasanya berlangsung secara terus-menerus, dan lambat laun frekuensi kecemasan semakin hari akan semakin bertambah. Dan pada kasus tertentu, gangguan kecemasan ini dapat mengganggu individu hingga individu tersebut tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, gangguan kecemasan ini memiliki banyak tipe, di antaranya gangguan panik, gangguan kecemasan umum, gangguan fobia, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan stres traumatis. Nah, kita akan bahas satu-satu dari gangguan panik. Nah, gangguan panik ini berupa serangan yang mengganggu fungsi personal. Biasanya gangguan panik ini terjadi secara tiba-tiba tanpa pemicu apapun. Dan menurut jenis kelamin, gangguan panik lebih banyak menyerang perempuan daripada menyerang laki-laki. Dan selanjutnya gangguan kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan umum ini berupa kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan pada situasi spesifik. Contohnya, ketika seseorang memiliki ketakutan atau kekhawatiran akan terserangnya penyakit parah. Nah, selanjutnya gangguan fobia atau ketakutan irasional kepada suatu objek. Contoh dari gangguan fobia ini adalah ketika seseorang memiliki ketakutan yang berlebihan akan ketinggian. Selanjutnya gangguan obsesif kompulsif atau pola obsesi atau kompulsif berulang atau kombinasi keduanya. Contoh dari gangguan obsesif kompulsif ini seperti ketika seseorang yang terus-menerus mengecek pintu dan jendela yang sudah dia kunci. Orang tersebut merasa bahwa pintu dan jendela tersebut belum dia kunci sehingga dicek berulang-ulang kali. Selanjutnya gangguan stres traumatis, di mana gangguan stres traumatis ini merupakan reaksi maladaptif terhadap stres traumatis. Nah, gangguan stres traumatis dapat muncul dalam hitungan hari atau minggu, di mana gangguan stres ini terbagi menjadi dua, yaitu gangguan stres pasca trauma yang dapat muncul dalam hitungan bulan atau tahun. Selanjutnya, faktor-faktor dalam gangguan kecemasan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami gangguan kecemasan. Yang pertama, faktor kognitif, yang kedua, faktor biologis. Faktor kognitif ini berupa prediksi berlebihan atau prediksi berlebihan mengenai suatu ketakutan. Nah, di mana keyakinan yang membuat diri menjadi berpikir irasional. Nah, selanjutnya faktor biologis berupa faktor genetis atau keturunan seperti neurotransmitter. Selanjutnya, penanganan gangguan kecemasan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan
untuk menangani gangguan kecemasan. Di antaranya dapat menggunakan terapi psikoanalisis tradisional, psiko dan dinamika modern, terapi humanistik, menggunakan pendekatan belajar, pendekatan kognitif, dan terapi kognitif behavioral. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.